teman-teman sekalian, gimana kabarnya Oktober ini? Wah, kabarnya bahwa pajak bea masuk untuk otomotif menjadi 0%. Dan juga kabarnya DP untuk pembelian otomotif baru menjadi 0%. Waduh, makin pusing deh. Dari kemarin banyak banget klien saya yang konsultasi. Katanya begini, Bu Jenny, saya mau bikin garasi baru. Sebaiknya garasi itu di depan rumah saya ataukah di sebelah kiri kanan rumah saya ya Bu Jenny? Nah, artinya gara-gara pajak otomotif menjadi 0% dan DP pembelian otomotif menjadi 0%, banyak sekali teman-teman yang pastinya ingin membeli otomotif baru. Bener nggak? Jadi nih sebenarnya boleh nggak ya beli mobil baru atau motor baru di akhir tahun tikus logam dan memasuki tahun kerbau logam? Tunggu dulu. Apakah sudah tepat untuk memiliki mobil baru atau memiliki motor baru di akhir tahun tikus logam dan di awal tahun kerbau logam? Kalau dilihat secara feng shui sih, tahun 2020 ini bidang logam berpeluang baik. Makanya otomotif yang termasuk bidang logam dengan strategi yang ada pada akhirnya membuat orang tertarik untuk mengganti mobil yang lama ataupun juga motor yang lama dengan motor ataupun juga mobil yang baru. Dan tentunya karena bidang otomotif lagi baik di tahun tikus logam, makanya nih banyak banget keinginan semua orang ingin membeli mobil baru ataupun juga menambah motor baru. Wow. Jadi nih, apakah benar-benar tepat kalau kita beli mobil baru atau motor baru di akhir tahun tikus logam, di awal tahun kerbau logam? Sementara si otomotif juga lagi berstrategi loh, bagaimana caranya supaya mereka bisa bertahan dan juga akhirnya bisa menjual barang-barang mereka. Gimana ya? Strategi otomotif yang harus kita pakai untuk pembelian otomotif baru, menutup tahun tikus logam, dan mengawali tahun kerbau logam. Kayaknya kita harus berstrategi nih untuk membeli mobil atau motor baru harus yang seperti apa ya? Yuk kita simak peluang memiliki otomotif buat 12 sio di akhir tahun tikus logam, di awal tahun kerbau logam. Nah teman-teman, saksikan sampai habis ya, karena di akhir saya ingin memberikan tips kira-kira harus membeli otomotif yang seperti apa sih untuk memasuki tahun kerbau logam. Yuk sekarang kita mulai dari sio yang pertama, sio tikus. Buat teman-teman yang bersio tikus, kayaknya nih kalau ingin membeli mobil baru ataupun motor baru tahun depan hati-hati ya, karena tahun depan belum tentu sebaik tahun ini dan belum tentu juga kamu bisa ngurus banyak otomotif, karena tahun depan adalah tahun yang cukup membuat kamu sibuk dan pusing. Juga biasanya kan sio tikus terkenal dengan sio yang hemat. Jadi kalau mau beli otomotif tentunya kamu juga harus mikir ya, kalau mau beli otomotif harus yang hemat, yang tidak mahal, dan juga yang irit ataupun juga yang fungsional. Tapi sih menurut saya coba pikir 2 kali dulu deh untuk pembelian otomotif baru buat sio tikus. Buat kamu yang bersio kerbau, wah kayaknya nih tahun depan kamu bakalan capek loh kalau kamu belum memiliki otomotif. Boleh juga sih kamu membeli otomotif baru yang bisa mendukung pekerjaan kamu dan aktivitas kamu. Karena tahun depan itu banyak hal yang membuat kamu harus bisa mendapatkan dukungan kuat. Cari otomotif yang kecil aja, nggak usah yang besar-besar. Sementara yang simple dulu ya. Yang penting praktis
dan juga bisa mendukung aktivitas kamu yang sangat-sangat padat dan melelahkan. Nah, buat kamu yang bersio macan, kelihatannya menutup tahun tikus logam ini agak berat ya. Sebenarnya sih hasrat untuk memiliki mobil baru ataupun motor baru ada, tapi sepertinya jangan jadi skala prioritas kamu dulu ya sio macan. Sepertinya sio macan gak usah gengsi dulu deh. Pakai yang lama gak apa-apa, asal masih cukup memadai kan. Tahan gengsi dulu ya, daripada kamu tekor dan masalah keuangan. Nah, buat kamu yang bersio kelinci masih ragu-ragu nih, kira-kira beli otomotif baru atau enggak ya? Cukup atau enggak ya? Kayaknya kamu masih ngitung-ngitung dulu deh. Hasrat ingin beli mobil baru atau motor baru? Mau sih, tapi sepertinya tahun depan buat kamu yang bersio kelinci belum tentu baik loh. Masalahnya nih, sio kelinci kadang-kadang suka tergantung mood. Jadi coba pikir-pikir dulu deh, kalau mau membeli otomotif baru, apakah cukup atau enggak? Jangan dipaksa ya buat sio kelinci. Nah, buat kamu-kamu yang bersio naga, sepertinya akhir tahun bagus sih. Dan sepertinya tahun depan kamu juga butuh pendukung diri untuk bisa lebih maksimal dalam beraktivitas. Jadi hasrat untuk memiliki otomotif baru sangat tinggi buat teman-teman yang bersio naga. Boleh sih, tapi sebaiknya kamu juga harus pertimbangkan ya, supaya otomotif yang baru kamu beli itu sangat mendukung aktivitas, pekerjaan, ataupun juga mobilitas kamu. Bukan untuk keluarga loh ya, tapi aktivitas pekerjaan dan mobilitas kehidupan. Yang penting harus efisien dan efektif. Nah, buat teman-teman yang bersio ular, tahun depan sepertinya kamu lebih baik sedikit sih dibandingin tahun ini. Tapi untuk pembelian otomotif baru tentunya sangat membutuhkan analisa. Tapi kan kamu juga udah pintar analisa. Jadi nih buat teman-teman yang bersio ular, kalau di analisa kamu sudah masuk hitungan, bolehlah kamu membeli mobil baru yang sesuai dengan kantong kamu. Tapi kalau belum kuat, tentunya jangan dipaksa ya. Nah, buat teman-teman yang bersio kuda, sebenarnya tahun depan getting better sih. Tapi masalahnya tahun 2021 ini belum bagus-bagus banget buat kamu yang bersio kuda. Jadi kalau bisa keinginan untuk membeli otomotif baru dipending dulu deh, ditahan dulu. Takutnya nanti malah jadi masalah loh buat kamu yang bersio kuda. Buat kamu yang bersio kambing, tampaknya nih kamu bukan tipe orang yang mudah tergiur oleh harga murah ataupun juga DP 0% ya. Karena pada dasarnya kamu gak suka macam-macam ya sio kambing. Ya bolehlah, sementara pertahankan sifat ini dulu ya sio kambing sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Ya lebih baik apa adanya dulu deh, puas dengan apa yang dimiliki kamu ya sio kambing. Nah, buat teman-teman yang bersio monyet yang suka macem-macem dan pikirannya kemana-mana nih, pastinya tawaran harga murah dan DP 0% sudah menggiurkan buat kamu nih. Sementara di akhir tahun kamu juga bagus loh. Memang sih akhir tahun 2020 ini kamu lebih baik daripada awal tahun 2020. Tapi kayaknya nih tahun 2021 buat sio monyet juga belum bagus-bagus amat. Jadi menurut saya sebaiknya sio monyet tahan dulu deh untuk pembelian otomotif baru. Lebih baik sio monyet berkreasi modifikasi yang lama aja deh. Puas dulu dengan apa yang ada, hanya modifikasi sedikit. Ya, kalau mampu untuk tukar tambah boleh sih,
Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksa ya Sio Monyet. Kamu sukanya maksa-maksa sih. Nah, buat kamu yang bersio ayam, yang suka hal keren-keren, sepertinya tawaran harga murah untuk otomotif dan DP 0% sudah mulai menjadi pertimbangan kamu deh. Apalagi tahun depan banyak desain mobil baru yang menarik buat sio ayam. Dan tahun depan sih, buat teman-teman yang bersio ayam, sebenarnya lebih bagusan sedikit dibandingin tahun ini. Tapi coba deh ya, kamu analisa lagi lebih dalam. Apakah kamu cukup mampu untuk membeli otomotif baru? Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Tapi kalau bisa, boleh-boleh aja kok. Kan yang penting tahun depan kamu tetap bisa beraktivitas dengan baik. Tahun depan itu adalah tahun yang melelahkan loh. Hati-hati ya, jangan sampai tekor gaya dan pemasukan jadi berkurang. Hati-hati ya sio ayam. Nah, buat teman-teman yang bersio anjing sang pencinta keluarga, sebenarnya tahun 2021 kamu sangat ingin membuat keluarga bahagia ya. Tapi kayaknya kemampuan belum memadai deh. Sebenarnya sih keinginan untuk membeli mobil baru ataupun motor baru yang juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota keluarga sudah terbersit di pikiran kamu yang bersio anjing. Sempat tergoda sih dengan adanya DP 0% dan harga murah untuk membahagiakan keluarga kamu. Namun tampaknya buat sio anjing, coba deh kamu pertimbangkan dulu ya. Menurut saya sih sebaiknya tahan dulu. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Kalau memang bisa, ya bolehlah. Tapi jangan sampai membeli otomotif yang terlalu besar dan terlalu mahal. Nantinya kamu juga nggak kuat loh. Ingat, boleh menyenangkan keluarga, tapi jangan sampai tekor karena keluarga. Kalau mungkin tukar tambah barang yang lama atau bertahan dengan yang ada dulu deh buat sio anjing. Nah, buat teman-teman yang bersio babi yang kabarnya hokinya cukup baik, tapi kelihatannya tahun 2021 ini hoki kamu nggak terlalu baik deh. Dan kamu udah sadar diri sih sebenarnya bahwa kamu tahun depan belum tentu bagus juga. Jadi sepertinya kamu juga berpikir panjang untuk pembelian otomotif baru. Kamu juga tidak tergiur oleh DP 0% ataupun juga harga otomotif yang murah. Bener nggak sio babi? Karena pada dasarnya sio babi nggak suka macem-macem. Ya udah deh, tahun depan sebaiknya jangan membeli otomotif baru dulu ya. Bertahan dengan yang udah ada aja dulu juga udah bagus. Jadi puaslah dengan apa yang kamu miliki. Dan barang yang udah lama kan udah bawa hoki, nggak perlu nambah yang baru dulu ya, daripada yang baru bawa masalah buat sio babi. Nah teman-teman, jadi gimana nih kesimpulannya mengenai pembelian otomotif di akhir tahun tikus logam ataupun di awal tahun kerbau logam? Yang pertama, meskipun harga otomotif bebas pajak dan akhirnya murah serta DP 0%, tetapi kalau kamu belum mampu jangan dipaksain dulu ya. Karena tahun depan atau tahun kerbau logam, kondisi ekonomi juga masih berat. Takutnya kalau dipaksakan, pada akhirnya bisa bermasalah dengan ekonomi dan kamu terjerat dengan cicilan-cicilan. Kalau pada akhirnya belum bisa memiliki otomotif baru, lebih baik modifikasi yang lama aja. Dan toh yang lama sudah bisa bawa keberuntungan buat kamu. Jadi jangan tergiur oleh harga murah dan DP 0% ya. Yang ketiga nih, jadi siapa aja nih yang boleh memiliki otomotif baru?
Yang boleh adalah kamu-kamu yang belum memiliki otomotif yang cukup mendukung untuk aktivitas tahun depan. Karena tahun depan ini penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Jadi, yang boleh membeli otomotif adalah kamu yang butuh sarana dan belum memilikinya. Sangat penting untuk mendukung kerja keras di tahun kerbau logam. Yang terakhir nih, otomotif apa ya yang baik di tahun kerbau logam? Adalah otomotif yang hemat, murah, dan bisa berfungsi ganda. Karena tahun kerbau logam adalah tahun keluarga, jadi otomotif yang berpeluang baik adalah otomotif yang bisa untuk mendukung aktivitas keluarga. Tentunya otomotif dengan fungsi penggunaan keluarga besar, tapi yang harganya murah. Buat teman-teman yang belum mampu untuk memiliki otomotif baru, jangan dipaksa ya. Nah teman-teman, demikianlah peluang memiliki otomotif di akhir tahun tikus logam dan di awal tahun kerbau logam buat 12 Sio. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.